Halo semua, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kampus negeri membuat kita bertanya-tanya, akankah kampus Unsud benar-benar sudah aman atau sebatas wacana saja? Selamat datang di S-Talks bersama saya, Nuri Yeni, dan hari ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber mengenai bagaimana komitmen Satgas dan juga pimpinan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Simak lanjutannya dalam beberapa menit ke depan. Sobat S-Talks sekalian, sebelum berlanjut, kayaknya nggak afdol ya kalau Sobat S-Talks belum kenal dengan dua narasumber kita di hari ini. Sudah hadir bersama saya tokoh-tokoh penting yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terpecahkan hingga saat ini. Narasumbernya terlihat sudah sangat siap. Jadi hari ini kita ada Pak Profesor Dr. Slamet Rosyadi MSI selaku Dekan dari FISIP Unsud, dan kemudian Ibu Dr. Triwuryaningsih MSI selaku Ketua Satgas PPK di Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan hari ini, mungkin masih ada Sobat S-Talks yang tidak terlalu familiar ya, atau belum familiar dengan istilah PPK itu sendiri. Sebenarnya apa itu PPK dan mengapa konsistensinya atau eksistensinya itu sangat penting di lingkungan perguruan tinggi saat ini. Saya serahkan, monggo yang pertama mungkin dari Ibu Triwuryaningsih sebagai Ketua Satgas PPK, dan kemudian nanti ke Pak Dekan. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Yeni, selamat siang Pak Dekan, selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi istilah PPK ini kan singkatan dari pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi ini adalah untuk menegaskan komitmen setiap perguruan tinggi ya, di bawah naungan Kemendikti-Saintek gitu ya, bahwa sejak tahun 2021 dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, itu kemudian di perguruan tinggi itu harus menindaklanjuti dengan adanya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, dan kemudian di tahun 2025 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu berubah dengan Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 dengan merubah dari PPKS menjadi PPK, dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, yang isunya tidak hanya mengurusi kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga ada kekerasan psikis, ada bullying, ada intoleransi, ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi meluas ya, isunya bukan lagi hanya kekerasan seksual yang ditangani itu, tapi kemudian meluas ada 6 jenis kekerasan yang harus ditangani oleh satuan tugas. Dan tentu saja ini adalah sebagai bentuk kebijakan ya, bahwa memang tidak ada ruang ya hingga saat ini yang betul-betul steril dari kekerasan, sehingga kemudian setiap perguruan tinggi itu memang harus berbenah ya, menyikapi persoalan-persoalan tersebut dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek itu, dan kemudian di setiap perguruan tinggi juga ada peraturan rektornya, termasuk di Universitas Jenderal Sudirman juga ada peraturan rektor. Yang terbaru adalah peraturan rektor nomor 34 tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Jenderal Sudirman. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Triwur. Ini tadi penjelasannya komprehensif. Dan kemudian saya minta Pak Dekan juga Pak untuk menyoroti pentingnya kesadaran gitu ya warga FISIP terhadap isu PPK itu sendiri. Ya, halo Sobat S-Talk ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua Sobat S-Talk dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia ya. Jadi itu tadi pertanyaan yang sangat bagus dari hostnya, dari Mbak Nuri Yeni terkait dengan PPK ya kan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana landasan normatif dari PPK. Nah, katanya dengan di level fakultas ya, di level kampus, kami melihat bahwa PPK itu adalah tidak sekedar formalitas atau karena ada amanah dari Permen tadi. Kita juga
menjadikan PPK sebagai sebuah sistem dan komitmen fakultas untuk menjaga bagaimana kampus FISIP itu menjadi kampus yang aman, safe campus. Jadi kampus yang aman dari berbagai macam bentuk kekerasan. Nah, ini yang perlu barangkali disosialisasikan terus-menerus ya, karena variasinya cukup banyak. Kebetulan saya pernah menjadi tim pemeriksa, jadi saya ya paling tidak tahu ternyata banyak sekali varian-variannya. Ada 26 ya. 25. 25 Untuk kekerasan aja seksual saja itu. Belum termasuk yang nanti kaitannya dengan yang penggunaan AI ya kan. Ini juga menjadi bagian yang harus diketahui oleh Civitas Akademika. Apalagi ya sekarang teknologi maju itu bisa merekayasa ya. Betul. Menempelkan muka orang itu kemudian direkayasa AI bisa kemudian Deepfake. seperti sesungguhnya. Jadi Deepfake, betul. ya deepfake. Jadi ini yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua juga untuk memutus relasi kuasa. Jadi dalam konteks Civitas Akademika, hubungan kita di sini adalah hubungan yang equal, yang setara, sehingga jangan sampai kemudian relasi yang terbentuk ya misalkan antara dosen mahasiswa, antara atasan pimpinan dengan staf dosen ataupun dengan tenaga pendidikan, ini jangan sampai kemudian menghambat ya terjadinya atau barangkali mendorong terjadinya tindak-tindak kekerasan. Nah, saya berharap FISIP menjadi ruang yang aman, ruang yang jauh dari relasi kuasa yang timpang. Jadi saya melihat dengan adanya PPK ini juga menjadi sebuah indikator peradaban baru di kampus, bahwa kampus menjadi tempat yang aman dan juga bisa memanusiakan manusia. Baik. Begitu. Terima kasih banyak Prof. Slamet Rosyadi. Sehingga saya asumsikan nih Sobat Estoks bisa memahami ya bahwa PPK ini bukan hanya sekedar aturan kampus saja atau aturan dari pemerintah, tapi juga sebagai sebuah bentuk perlindungan agar semua mahasiswa itu merasa aman selama menjalani proses pendidikan di lingkungan kampus ya pastinya. Kemudian kita juga sudah ketahui sebelumnya bahwa beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi negeri, termasuk juga di lingkungan UNSUD dan juga di FISIP ya. Kasus-kasus tersebut kemudian terpublikasi di sosial media maupun di media cetak dan menjadi topik diskusi yang ramai diperbincangkan di berbagai platform gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai bagian dari Civitas Akademika UNSUD dan juga di FISIP UNSUD sendiri memandang urgensi terciptanya kampus aman itu sendiri? Monggo silahkan, mungkin dari Pak Dekan dulu dan kemudian dari Ketua Satgas PPK kita. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Jadi memang viralnya kasus kekerasan, utamanya kekerasan seksual, ini tentu menjadi alarm buat kita semua bahwa ternyata masih menjadi tantangan bagi kita semua untuk menguatkan dan menyadarkan semua Civitas Akademika terkait pentingnya pemahaman kita tentang tadi berbagai macam varian kekerasan dan juga bagaimana sanksinya ya. Jadi sanksinya itu sebenarnya sangat berat ya. Kalau saya lihat untuk PNS itu sangat berat sekali. Dan yang paling berat adalah sanksi dari sosial ya. Media sosial sangat berat sekali karena barangkali media sosial itu kan tidak tahu secara utuh ya, secara lengkap bagaimana kronologinya. Tapi karena ini menjadi alat kontrol sehingga kemudian pemberitaannya bisa terus menerus dan itu juga tentu akan menyudutkan baik pelapor maupun korban ya. Jadi bagi saya upaya kampus harus dilakukan supaya kampus menjadi kampus yang aman bagi mahasiswa, dosen dan tendik ya, sehingga kita semua bisa beraktivitas tanpa harus tercekam dengan adanya potensi dan risiko adanya kekerasan. Baik. Dari Bu Triwur bagaimana Bu? Ya, jadi kalau menanggapi persoalan isu yang kemudian ke medsos itu memang sekarang ini kan era keterbukaan itu luar biasa ya. Kemudian kesadaran elemen kampus, warga kampus itu kan juga makin baik, apalagi FISIP gitu ya, mahasiswanya dikenal sangat kritis, sehingga kemudian ketika ada kasus itu kemudian bagaimana mereka kemudian menyuarakannya dengan caranya masing-masing gitu ya. Tapi ini mestinya gitu ya, hal-hal semacam itu menjadi warning ya, menjadi warning, menjadi alarm, menjadi pembelajaran untuk semua warga kampus gitu ya, bahwa
isu kekerasan seksual itu memang kemudian akan menjadi perhatian publik gitu ya. Dan terlebih lagi itu ya sebetulnya tidak menguntungkan bagi korban juga sebenarnya dengan tereksposnya di media sosial, walaupun kadang teman-teman itu juga mengatakan no viral no justice gitu Betul, ya, tapi betul, ya. insya Allah lah ya, artinya ketika kemudian kasus itu masuk ke Satgas, saya kira Satgas akan bekerja secara profesional, proporsional, independen gitu ya, untuk menindaklanjuti gitu ya, sehingga sampai kemudian tugas kami merekomendasikan sanksi gitu ya, sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Dan kasus-kasus itu marilah kita jadikan sebagai pembelajaran gitu ya. Itu bukan hal yang sederhana, apalagi kalau sudah ke ranah digital itu kan Jejak digital tidak pernah jejak hilang digital gitu ya. itu nggak akan bisa Betul. dihapus gitu, bisa muncul kapan saja. Nah ini yang harus menjadi kehati-hatian kita semua. Mari belajar dari kasus-kasus macam itu gitu ya, harapannya kemudian itu bisa menekan ya angka kasus kekerasan yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Kita kemudian lebih fokus ke upaya-upaya pencegahan tentu saja. Dari pengalaman selama ini ya, Pak Dekan maupun Bu Ketua Satgas PPK, sebenarnya poin kunci atau kebijakan terbaru yang paling efektif yang diberlakukan di kampus untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan terjadi itu apa saja kira-kira? Kalau menjamin tidak ada sama sekali itu ya susah ya. Kalau untuk kemudian betul-betul steril saya kok nggak yakin gitu ya, karena sebetulnya kalau kita melihat itu memang kekerasan itu kan sebuah fenomena gunung es ya. Betul. Bahwa sebetulnya apa yang tampak, apa yang terlaporkan itu sesungguhnya jauh lebih sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana kita betul-betul melakukan kampanye, edukasi, memperbaiki tata kelola, memperbaiki sarana prasarana dengan 3 elemen itu yang harapannya ekosistem kampus itu, kesadaran juga warga kampus itu akan semakin membaik, sehingga kemudian yang benar-benar zero tolerance gitu ya terhadap kekerasan itu bisa tercipta. Tapi saya kira itu memang harus bertahap, dan kesadaran itu harus ada di seluruh warga kampus, dan termasuk juga bukan hanya warga kampus ya, tapi juga pimpinan, juga mitra perguruan tinggi, karena kan UNSUD ini kan juga banyak bekerja sama dengan mitra ya. Betul. Untuk kepentingan magang, untuk kepentingan pengabdian dan sebagainya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab mitra juga, bagaimana kita menyampaikan ke mitra agar tidak lagi terjadi kekerasan, karena banyak ya kasus anak mahasiswa magang, kemudian mahasiswa KKN yang kemudian mengalami kasus-kasus kekerasan. Jadi penyadaran bukan hanya di warga kampus, tapi juga terhadap mitra-mitra kita. Baik, terima kasih banyak Bu Triwur. Kalau dari Pak Dekan mungkin ada sudut pandang tambahan tersendiri, Pak. Key factors-nya apa, Pak? Yang terkait dengan kebijakan tadi. Yang terkait dengan kebijakan dan penciptaan ruang aman gitu. Ya, kalau di FISIP itu kan kita sudah punya relawan ya, relawan kekerasan. Jadi relawan inilah yang kemudian menjadi agent untuk terus-menerus melakukan sosialisasi, baik itu secara formal maupun secara informal kepada seluruh sivitas akademika. Karena memang tadi seperti dikatakan oleh Bu Triwur, sulit sekali untuk memastikan bahwa tidak ada atau zero case yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan di kampus ya. Kita yang paling penting adalah bagaimana kita terus mencoba melakukan pencegahan dengan berbagai macam cara, kampanye anti kekerasan, kemudian ada agent, ada relawan, plus juga barangkali perlu adanya tadi kepada mitra-mitra ya, pada mitra-mitra kita juga untuk sadar bahwa kita sudah punya komitmen untuk zero tolerance terhadap kekerasan. Tapi ketika mitra tidak tahu juga, ini juga akan timpang ya. Jadi perlu tidak juga efektif kita, gitu ya, kurang efektif. Efektif. Jadi perlu kita juga sampaikan kepada para mitra-mitra kita itu. Ya, itu menarik, jadi poin penyampaian terhadap mitra tersebut.
Nah, Sobat S-Talks, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa komitmen secara kebijakan sudah mulai diperkuat ya untuk urusan PPK ini. Tapi tentu saja implementasi di lapangan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber di sini dari sudut pandang Satgas PPK dan juga dari sudut pandang pimpinan di FISIP sendiri, sejauh ini bagaimana mekanisme pelaporan yang tersedia bagi korban? Karena kan seringkali korban itu merasa ragu, malu ya, enggan untuk melapor karena takut tadi atau takut dipersekusi secara sosial juga, dan mungkin ada ketidakpercayaan bahwa kasusnya akan ditindaklanjuti. Nah, apakah mekanisme yang sudah tersedia saat ini itu bisa betul-betul menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor itu sendiri, dan apakah juga ada perlindungan yang menjamin keamanan tersebut? Silakan mungkin dari Ibu sebagai Ketua Satgas PPK. Ya, kalau terkait dengan mekanisme pelaporan, kami kan menyediakan ya hotline service gitu ya. Hotline service itu yang pegang hanya satu orang di divisi pengaduan. Dan kami ini sangat betul-betul menjaga integritas, menjaga kode etik, sehingga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait di dalam pelaporan itu tidak akan terpublik, ya terpublish gitu ya, karena memang tidak boleh gitu ya. Kalau kemudian sampai ada yang kok tahu gitu ya, itu biasanya justru memang bukan dari Satgas gitu ya, tapi dari pihak-pihak luar. Mungkin sebelum ke Satgas sendiri korbannya sudah cerita ke temannya, mungkin juga sudah cerita ke orang yang lain, sehingga kemudian yang tidak bisa menjamin kerahasiaan. Kalau dari awal itu laporannya ke Satgas, saya kira identitas korban itu sama sekali tidak akan terpublish gitu ya. Kita banyak menangani kasus itu kan sudah puluhan ya, lebih dari 30 kasus dalam setahun gitu ya. Tapi kan nggak semua terpublish kan. Betul. Nah, yang terpublish itu yang karena memang kemudian ada orang yang tahu karena korbannya mungkin pernah curhat dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak pernah, yang langsung masuk ke Satgas nggak akan terpublish. Kita juga beberapa nangani juga yang terlapornya tendik, terlapornya dosen, tapi juga nggak terpublish karena memang betul-betul itu ada kerahasiaannya, laporannya langsung masuk ke Satgas, dan itu perlindungan, salah satu bentuk perlindungan yang memang harus kami berikan kepada pihak-pihak terkait di dalam pelaporan itu, termasuk pelakunya itu pun juga tidak kita publish gitu kan, karena memang di aturan itu jelas sekali bahwa menjamin kerahasiaan identitas dari pihak-pihak yang terkait di dalam pelaporan itu. Ada berapa divisi Bu kalau di Satgas PPK sendiri? Di Satgas itu ada divisi pengaduan, kemudian ada divisi pendampingan dan pemulihan, ada divisi konseling psikologis, ada divisi hukum dan divisi pencegahan. Oke, berarti sudah lengkap gitu ya sebetulnya ya. Ya alhamdulillah, kalau kita ini kan ada psikolognya, ada dari Fakultas Hukum. Nah, kalau di perguruan tinggi lain yang non universitas seperti Politeknik, ISI itu kan nggak selalu bisa terpenuhi unsur-unsur itu. Di alhamdulillah kalau di unsur itu semua terpenuhi gitu. Oke, baik. Ya, jadi Sobat S-Talk sudah tahu ya. Kalau dari FISIP sendiri bagaimana, Prof? Ya, kalau yang dilakukan oleh FISIP, ya bila ada kasus yang terkait dengan kekerasan, tentunya kan kita bekerja berdasarkan pelaporan. Jika ada pelaporan masuk kepada fakultas, tentu kita yang pertama kali kita lakukan adalah menjaga kerahasiaan. Jangan sampai kemudian pelapor terungkap identitasnya. Kemudian juga setelah itu kita juga memberikan perlindungan dan juga barangkali pendampingan. Nah, kita punya CDC kan. Betul. Ada bagian Career Development Center ya. CDC FISIP ini ada bagian konselingnya, sehingga nanti bagian konseling bisa memberikan pendampingan kepada korban ya, kalau memang itu dibutuhkan oleh korban. Nah, sehingga dengan cara semacam ini kita mencoba untuk bagaimana agar korban merasa aman ya, dan tidak terungkap permasalahannya. Dan setelah itu kita limpahkan, karena memang kayak misalkan pemeriksaan berita acara kan menjadi domainnya Satgas PPK ya. Kita hanya melaporkan saja kepada Satgas PPK untuk diteruskan proses berikutnya. Di Fakultas itu teman-teman relawan tuh sifatnya sebagai first responder, memastikan kondisi korban, kemudian memberikan pendampingan awal gitu ya, kemudian berkoordinasi dengan Satgas, termasuk kemudian apakah memang korban mau untuk melapor ke Satgas atau tidak gitu kan, karena
bentuk kekerasan itu sendiri kan banyak ya. Jadi ada yang sifatnya ada anak-anak yang pengennya hanya diedukasi gitu. Jadi ada yang memang kami berikan keleluasaan untuk teman-teman relawan kalau sifatnya masih ringan, masih bisa diedukasi, ya cukup dilaporkan koordinasi aja dengan Satgas, tapi itu bisa ditangani di CDC dan sebagainya. Oke, baik. Sudah ada gambaran. Berbicara mengenai teknis di lapangan ya, ketika terjadi suatu kasus gitu, beberapa mahasiswa mungkin masih merasa bingung terkait dengan SOP ya, standar operasional prosedur pelaporan yang berlaku. Nah, kalau misalnya pelapor itu dari FISIP saja, apakah laporan tersebut bisa misalnya cukup diselesaikan di tingkat fakultas saja? Atau misalnya first responder ini, relawan, itu memiliki kewajiban untuk langsung meneruskan ke Satgas PPK gitu. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya supaya fakultas itu tetap bisa menyesuaikan perannya supaya sejalan dengan aturan yang ada di universitas tadi. Mungkin saya minta Pak Dekan untuk merespon dulu. Ya, jadi tadi kita kan fungsi sebagai first responder ya. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, tentunya kita akan berkolaborasi dengan Satgas ya. Jadi kewenangan kita hanya sebatas tadi bagaimana melindungi kerahasiaan, memberikan pendampingan, tetapi proses selanjutnya apakah nanti akan didekati dengan pendekatan edukasi ataupun pendekatan yang lebih tegas lagi, itu nanti yang akan menentukan adalah Satgas. Jadi kita berkolaborasi dengan Satgas. Baik, terima kasih Pak Dekan. Bu Triwur? Ya, seperti itu. Jadi dari awal saya sampaikan kehadiran teman-teman relawan itu kan kepanjang tanganan dari Satgas ya, membantu memastikan kondisi korban di fakultasnya masing-masing ketika ada kasus. Namun demikian, seperti diatur di dalam Permen itu, wajib melaporkan kasus itu kepada Satgas, sekalipun nanti proses edukasinya itu ada di teman-teman misalnya di konseling, di bagian konselornya CDC misalnya, itu nggak apa-apa gitu, tapi tetap ada kewajiban melaporkan ke Satgas, bahwa kami loh ini ada korban yang kemudian kami dampingi, tetapi yang bersangkutan tidak mau lapor ke Satgas karena hanya pengen konseling, dan nggak masalah, tapi itu dilaporkan ke kami, jadi semuanya terrecord gitu. Baik, sudah sangat jelas. Nah, kalau melihat kondisi lapangan saat ini, masih ada stigma yang menyebutkan bahwa ya proses birokrasi kampus itu tahulah dia lambat, berbelit, bahkan terkadang justru ada yang terkesan menyudutkan korban kekerasan itu sendiri ya, atau pelapor itu sendiri. Dari perspektif Bapak Ibu narasumber berdua ya, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mematahkan stigma ini dan membuktikan bahwa sistem kebijakan yang sudah berjalan di kampus itu benar-benar berpihak pada korban dan bisa diandalkan. Mungkin saya minta Bu Triwur untuk menjelaskan dulu. Ya, salah satu prinsip yang harus kita kedepankan ya sesuai dengan peraturan menteri itu adalah kepentingan terbaik korban. Itu titik nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi kepentingan terbaik korban itu adalah menjadi salah satu prinsip yang betul-betul harus kami pegang, kemudian menjamin keberlangsungan akses pendidikan bagi korban, ini yang kami selalu utamakan. Nah, soal kadang-kadang memang kemudian kelihatannya itu jadi kayak agak lambat karena memang tergantung juga dari kasusnya, apakah terlapornya proaktif untuk misalnya kita sudah panggil beberapa kali nggak datang, kemudian pemeriksanya bisa tapi mahasiswinya yang dipanggil ke korbannya nggak bisa karena ada terganjal jadwal praktikum kuliah sehingga kita harus menyesuaikan waktu itu. Kemudian juga proses pembuktian itu membutuhkan waktu juga gitu ya. Kadang-kadang ada kasus yang memang kemudian pelapor mengakui buktinya jelas, itu cepat ya. Tapi ada yang kemudian berbelit-belit gitu ya, kita masih harus buktinya itu sudah dihapusi sehingga kita harus membutuhkan pakar digital forensik yang di Unsud nggak ada, kita harus hire orang dari luar kampus gitu ya, sehingga di dalam proses pembuktian itu juga bukan sesederhana yang dibayangkan ya, apalagi kita kan nggak punya kemampuan seperti polisi ya, sehingga kan kita butuh banyak pihak yang kemudian di dalam proses pembuktian, apalagi kalau kasusnya yang diperiksa itu harus banyak. Pernah kami itu memeriksa itu sampai 15 orang
Nah, dan itu kan nggak bisa dalam sehari. Kita butuh berminggu-minggu untuk kemudian dari sini informasi ini kita butuh menggali dari saksi yang lain. Jadi Kemudian di cross check gitu nah, ya. di Bu, ya? cross check karena kami ini kan juga harus ada prinsip kehati-hatian karena menyangkut nasib orang, menyangkut nama baik orang, sehingga kehati-hatian itu juga harus dikedepankan, termasuk bagaimana semuanya harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kesannya memang sandi birokratis, tapi itulah prosedur yang memang harus kami pegang karena prinsip ini nggak bisa kita langgar, prinsip-prinsip semacam itu. Nah, ini apakah pelapornya, terlapornya, saksinya proaktif apa enggak, apakah kemudian pembuktiannya sulit apa enggak. Kadang udah selesai di Satgas, kita sudah menyampaikan rekomendasi, tapi karena kesibukan dari pimpinan untuk kemudian segera menjatuhkan sanksi itu juga kemudian mungkin agak molor dan sebagainya. Hal-hal semacam itu ya saya kira ya itulah diperlukan tinggi karena Satgas ini bukan tugasnya hanya khusus Satgas. Kita ini semua ada dosen yang punya beban tridharma. Betul. Ya, yang dibebani tetap harus ngajar, tetap harus bimbing, tetap penelitian dan sebagainya. Sehingga kesibukan teman-teman TNI, kesibukan teman-teman dosen, mahasiswa yang tergabung di dalam Satgas pun itu juga bisa jadi kendala gitu ya. Menyatukan waktu untuk nanti proses pemeriksaan itu nggak boleh 1 orang, minimal 3 orang. Ya, sehingga kemudian itu juga mensinkronkan waktu, kemudian juga keterampilan gitu ya, keterampilan investigasi. Ini kan kalau yang bisa yang junior, yang senior harus mendampingi gitu. Ini banyak hal ya yang kemudian memang seringkali nampak seolah kok lamban gitu. Nah, itu loh proses sebetulnya kendala-kendalanya itu seperti itu. Tapi kita berusaha untuk secepat mungkin ya, nggak ada, karena kalau kita menunda sudah kesusul dengan kasus yang lain. Ini selesai kasus yang lain, ini belum sudah antri gitu ya. Antri kasusnya. Jadi kalau kita menunda-nunda juga akan bertumpuk-tumpuk terus gitu. Oke, baik. Situasinya memang seperti itu gitu. Memang kompleks ya dan dinamikanya juga berbeda-beda. Nah, Pak Dekan sendiri gimana Pak Dekan untuk meyakinkan ya warga kampus FISIP Unsud ini bahwa semua laporan yang masuk akan tertangani dengan baik gitu? Ya, Sobat Estok ya, jadi memang stigma birokrasi lambat itu memang menjadi challenge ya buat kita semua untuk kita coba hapus ya. Jadi komitmen kita di FISIP Unsud adalah bagaimana kita memberikan respon yang cepat ya kepada korban ya. Jadi kita harus memberikan respon yang cepat, membuat laporan, kemudian juga kita melakukan upaya untuk menghentikan semua upaya-upaya untuk menyalahkan korban. Jadi karena sangat penting ya, gitu sangat penting ya. supaya korban betul-betul bisa meleluasa, nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, dan juga kita memberikan sanksi yang tegas, tentunya berdasarkan aturan ya. Aturan ya. Jadi seperti contohnya begini, di FISIP itu setelah ada kasus kemarin yang terakhir itu kita membuat semacam surat tugas ya. Surat tugas kepada dosen-dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan apapun ya, terutama akademik penelitian atau pengabdian ya, supaya betul-betul atasan langsung, terutama ketua jurusan harus tahu ya, harus tahu bahwa pelibatan mahasiswa itu betul-betul formal ya, bukan bagian dari mitigasi ya, ini bagian meminimalisir risiko pelajaran kita gitu kemarin ya. Jadi apapun yang terjadi kita berupaya untuk mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi begitu. Oh baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Nah, kemudian adakah pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa ya, Sobat Estok semua, supaya kalau mereka itu mengalami kekerasan atau mengetahui mungkin ya temannya, teman kosnya, teman kuliahnya mengalami kejadian tersebut, supaya berani mengambil langkah pertama itu seperti apa? Mungkin dari Pak Dekan dulu dan nanti dari Putri Wur. Jadi ini kan pengalaman ya, saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi Sivitas Akademika Unsud, terutama FISIP itu harus paham betul
bentuk-bentuk kekerasan, utamanya kekerasan seksual ya, karena variannya tadi 25 varian di situ. Jadi harus paham betul semua, baik itu dosen, mahasiswa teknik harus tahu semua. Kemudian juga harus paham terkait adanya sanksi yang keras ya, yang tegas Iya, gitu ya. jadi kita tidak bisa menghindar dari situ. Terutama ini saya bilang tadi juga diskusi di luar podcast ya, laki-laki terutama ya. Iya. Ini laki-laki itu yang menjadi titik krusial. Apakah dia akan mengambil kesempatan buruk itu atau tidak mengambil kesempatan itu. Jadi para kaum laki-laki nih terutama yang perlu saya sadarkan ya. Mungkin Jadi, sejauh ini karena terlapornya kebanyakan. Iya, karena laki-laki itulah yang menjadi pintu masuk sebenarnya buat saya. Menurut pandangan saya ya. Jadi harus punya iman yang kuat, harus punya pengetahuan yang luas ya kan, supaya tidak terjebak dalam situasi atau kesempatan yang membuka celah untuk masuk ke dalam kasus-kasus kekerasan. Jadi menurut saya fokusnya itu kepada mahasiswa, dosen laki-laki dan teknik laki-laki. Baik Pak Dekan, baik. Menarik itu memang ya, bahwa ya kalau kita melihat mayoritasnya terlapor adalah satu jenis kelamin tertentu gitu ya, kita fokus di situ gitu ya. Ya common sense memangnya seperti itu. Kalau dari sudut pandang Satgas PPK sendiri bagaimana Bu? Iya, tadi soal speak up itu keren ya. Saya berani speak up itu keren gitu ya, karena dalam konteks kekerasan ini diam itu bukan emas, betul. Tapi justru diam itu akan memperpanjang rantai kekerasan gitu ya. Kalau mau ingin memutus rantai kekerasan ya speak up, ya lapor gitu ya. Dan komitmen untuk mewujudkan kampus yang ramah, kampus yang aman, nyaman, bebas dari segala bentuk kekerasan, ini ya harus menjadi tanggung jawab bersama gitu. Betul. Karena betul ya, semua warga kampus, pimpinan, mitra itu juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan, mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye, melaporkan, itu juga bagian dari tanggung jawab seluruh elemen, melaporkan ketika ada kasus kekerasan, karena ketika tidak melaporkan sama dengan membiarkan terjadinya kekerasan, dan membiarkan terjadinya kekerasan itu menjadi salah satu bentuk dari 25 bentuk kekerasan itu sendiri. Tahu gitu. Tapi tidak mau. Ya, itu bagian dari membiarkan terjadinya kekerasan. Jadi itu bagian dari itu gitu ya, sehingga ini yang juga harus dipahami oleh warga kampus. Marilah kita ini punya tanggung jawab yang sama, punya komitmen yang sama gitu ya, untuk mewujudkan kampus ini betul-betul kampus yang ramah, aman gitu ya. Kalau hanya mengandalkan satgas itu hanya berapa orang sih gitu ya, dan waktunya itu berapa jam sih yang harus diluangkan waktunya gitu ya. Waktunya hanya 24 jam. Betul. Harus berbagi dengan tugas tridharma dan sebagainya. Artinya kalau tidak disupport oleh semua warga kampus ya, impian untuk mewujudkan kampus aman, ekosistem yang nyaman ini saya kira nggak akan terwujud gitu. Tapi marilah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik Bu, baik, terima kasih banyak. Nah, Sobat S-Talks, dari pembahasan hari ini kita jadi memahami ya bahwa isu kekerasan di perguruan tinggi itu bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan gitu ya. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa di hampir setiap fakultas ya saat ini di Unsud sendiri sudah memiliki tim relawan anti PPK ya, dari unsur dosen dan juga dari unsur mahasiswa. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda tahu atau Anda mengalami ya teman-teman S-Talks gitu ya, Sobat S-Talks, silahkan lapor kepada tim relawan sebagai first responder gitu ya, penanggap pertama. Kemudian setelah itu nanti akan diteruskan kepada Satgas PPK di tingkat universitas yang kemudian akan mengambil langkah-langkah tertentu, dan juga dari situ kita bisa tahu bahwa komitmennya sudah jelas. Ini bagaimana terpulang pada kita sendiri ya, bagaimana akan memanfaatkan mekanisme anti kekerasan yang memang sudah ada. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita di siang hari ini, kepada Pak Dekan, Prof. Dr. Slamet Rosyadi MSI,
dan juga kepada Ketua Satgas PPK Unsud nggih, Bu Dr. Triwuryani CMSI. Jadi beliau berdua ini sudah meluangkan waktu di tengah-tengah banyak kesibukan nggih, untuk berbagi wawasan bersama kita di hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat S-Talks yang sudah mengikuti episode pertama dari S-Talk di hari ini. Saya Nuri Yeni pamit undur diri, sampai bertemu di pembahasan menarik dan edukatif lainnya di SSS Talks. Speak, Support, and Survive. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.